萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Pegunungan yang sangat besar tertutup kabut, muncul seperti binatang ajaib dari zaman kuno saat ini. Banyak suara gemuruh dalam yang dipancarkan dari langit pegunungan. Mendampingi penampakan bunyi-bunyi keras ini adalah energi yang sangat besar yang datang dari segala arah. Ledakan! Energi yang besar bergejolak dengan cepat di dalam kabut tebal. Pada akhirnya itu memancarkan suara yang mirip dengan putaran gelombang laut. Adegan aneh ini menyebabkan cukup banyak orang untuk mengeluarkan seruan. Alam memang penuh dengan misteri. Gelombang energi yang sangat besar menyertai lonjakan itu. Sesaat kemudian, itu dibebankan melalui awan dan menyebar dengan cara tabrakan. Air pasang ini mengejutkan beberapa orang yang tetap di langit, memaksa mereka untuk bergegas turun. Jika mereka tersapu oleh gelombang energi yang menakutkan, bahkan seorang elit Du Zong mungkin akan terluka bahkan jika mereka tidak mati. Gelombang energi besar berubah menjadi warna-warni di bawah sinar matahari, itu tampak seperti sungai yang sangat luas. Dan tergantung di langit terlihat sangat cantik. Namun di bawah kehebatannya menyembunyikan bahaya yang fatal. Gelombang demi gelombang energi berwarna-warni menyebar dari dalam pegunungan dengan cara yang tak henti-hentinya. Pada saat ini, cukup banyak orang yang merasakan energi di dalam pegunungan mata surga menjadi sangat kuat dan sengit. Penampilannya seperti pegunungan mata surga telah berubah menjadi magnet yang menarik semua energi. Bahkan Xiao yang tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut di wajah adegan spektakuler ini. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa dengan jelas merasakan energi penuh warna di dalamnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tempat ini memang layak menjadi dataran tengah. Adegan semacam itu bukanlah sesuatu yang akan cukup diberkati untuk dilihat di tempat lain. Xiao Yan berdiri setelah tertawa lembut. Tatapannya terlempar ke arah pegunungan mata surga. Pada saat ini energi di dalam pegunungan telah menjadi begitu padat sehingga menyebabkan seseorang menjadi terkejut. Meskipun seseorang tidak akan bisa berlatih lama di dalamnya, usaha seperti itu pasti akan membuat beberapa pelatihan yang efisien. Tidak heran begitu banyak orang tertarik meskipun dengan jelas mengetahui bahwa hanya ada 10 tempat di kolam darah surga gunung. Kemungkinan besar sejumlah orang berencana untuk berlatih di dalam pegunungan selama periode waktu ini. Tatapan Xiao Yan bergeser di atas pegunungan sebelum akhirnya berhenti di pintu masuk. Lautan besar orang di sana sudah mulai bergerak. Terlepas dari di mana yang pertama selalu memiliki beberapa manfaat khusus. Sepertinya orang pertama yang masuk ke kolam darah gunung surga ini juga akan mendapatkan efek terbaik. Oleh karena itu, semua orang ingin menjadi yang beruntung lebih dulu. Mata Xiao Yan memandang lautan orang hanya untuk berakhir tersenyum. Ada panas yang berapi-api di dalam matanya. Perjuangan untuk kolam darah gunung surga ini agak melebihi harapannya. Sangat mungkin bahwa kompetisi ini juga akan sangat menarik. Selain itu, ia juga ingin mencoba dan melihat tingkat apa yang para anggota generasi yang lebih muda di dataran tengah berada. Suara langkah kaki yang kacau serta raungan keras tiba-tiba terdengar saat pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan. Segera dia melihat lautan besar orang-orang yang bergerak dengan berisik, membentuk aliran manusia yang dengan liar melonjak ke pegunungan. Sudah dimulai. Seluruh lingkungan dari pegunungan mata surga telah menjadi sangat panas dalam sekejap. Teriakan yang jelas dari deru terdengar dan deru besar berwarna-warni di langit segera mengepakkan sayap raksasa.
terbang ke bawah membawa angin liar di sepanjang jalan yang menyebabkan lautan orang-orang di bawah menyebar. Hanya beberapa orang kuat yang mampu menjaga tubuh mereka cukup stabil untuk meminjam kekuatan angin yang memungkinkan mereka untuk bergegas ke pintu masuk pegunungan. Sesepuh, Anda berdua harus menunggu di luar pegunungan. Serahkan sisanya padaku. Wanita berbaju warna-warni di derek besar itu melirik aliran manusia di bawah sebelum berbicara dengan samar kepada dua orang tua di derek besar. Ya. Kedua sesepuh dengan cepat menganggukkan kepalanya ketika mereka mendengar kata-katanya. Wanita berpakaian warna-warni tersenyum lembut setelah melihat ini. Pertarungan untuk Gunung Surga Kolam Darah ini adalah peristiwa besar yang terjadi setiap 3 tahun sekali. Selain itu, sebagian besar dari mereka yang bergabung berasal dari generasi muda. Mampu berdiri di tempat ini adalah bukti kemampuan dan bakat seseorang. Wanita berbaju warna-warni itu menekan jari-jari kakinya dengan lembut di atas kepala bangau. Dengan putaran pinggangnya yang halus, dia berubah menjadi cahaya warna-warni yang melesat ke depan. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di depan aliran orang-orang. Rambut hitamnya menari di angin di belakangnya. Adegan memukau ini menyebabkan cukup banyak pria untuk mengungkapkan ekspresi kagum di mata mereka. Wanita berpakaian warna-warni itu tidak memutar kepalanya untuk melihat lautan orang di belakangnya. Meskipun dia tahu bahwa ada beberapa orang yang cukup terampil di belakangnya, orang-orang ini tidak mencapai tingkat di mana mereka dapat menarik perhatiannya. Jari-jari wanita berwarna-warni menekan udara kosong dan cahaya perak samar muncul. Dia melihat pintu masuk dalam jarak dekat dan sudut mulutnya tanpa sadar diangkat ke busur samar. Sosoknya seperti Phoenix mulia yang turun menuju pintu masuk. Suara deru angin cepat tiba-tiba muncul ketika wanita berpakaian warna-warni itu akan terbang ke pintu masuk. Sesuatu melintas sangat cepat. Dalam 2 napas sosok itu bergegas di atas kepala wanita itu. Kemunculan tiba-tiba sosok manusia juga menyebabkan wanita berpakaian warna-warni menjadi sedikit kaget. Alisnya segera merajut bersama saat tangannya terkepal ke arah sosok manusia di depannya. Sebuah kekuatan hisap yang ganas segera melonjak dari tangannya. Sosok manusia itu hanya mendengus dingin dalam menghadapi usaha wanita berpakaian warna-warni ini untuk menghentikannya. Dia membalik tangannya dan angin liar dan keras melonjak keluar dari lengan bajunya. 2 angin tak terlihat bertabrakan di udara, memancarkan suara rendah dan dalam saat mereka melakukannya. Dengan bantuan kekuatan tolakan, sosok manusia menarik busur melalui udara mendarat di pegunungan. Sial, siapa anak kecil itu? Dia sebenarnya telah memasuki pegunungan di depan Nona Feng? Hahaha, saya yang lama mengatakan bahwa dengan begitu banyak yang hadir, pasti akan ada kuda hitam yang muncul. Hanya saja saya tidak mengharapkannya begitu cepat. Ekspresi wanita berpakaian penuh warna itu cukup buruk setelah melihat bahwa orang yang tidak dikenal telah benar-benar masuk sebelum dia. Dia mendengus di hadapan suara di belakangnya. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok yang dengan cepat memasuki pegunungan. Rentang gunung tertutup kabut tebal. Kabut ini mengandung energi liar yang agak liar yang sangat membatasi pandangan seseorang. Sesosok menembus hutan dan memasuki pegunungan yang tenang ini. Dia dengan lembut mendarat di tanah memperlihatkan wajah muda. Ini adalah Xiao Yan. Dia benar-benar layak disebut orang paling luar biasa di antara generasi muda dalam paviliun petir angin. Dia memiliki beberapa kemampuan. Xiao Yan melirik ke belakangnya setelah mendarat di tanah dan tertawa dalam hatinya. Segera dia melemparkan pandangannya di sekelilingnya dan tanpa sadar mengeluarkan cemberut. Kabut energi terlalu padat. Selain itu, pegunungan mata surga ini sangat luas. Akan sulit untuk mencapai kolam darah gunung surga. Seorang tokoh berwarna-warni anggun mendarat di pegunungan sementara Xiao Yan mengerutkan kening. Matanya yang cantik menyapu sekitarnya dan langsung berhenti di belakang seseorang yang tidak jauh di depannya.
Xiao Yan tidak menoleh meski telah merasakan sedikit aktivitas di belakangnya. Sebaliknya tubuhnya bergerak dan dengan cepat bergegas ke pegunungan. "Berhenti!" Wanita berpakaian warna-warni segera berteriak dingin setelah melihat bahwa Xiao Yan hendak pergi. Namun Xiao Yan tampaknya tidak mendengar teriakannya. Langkahnya malah menjadi lebih cepat. Suara desis angin tiba-tiba muncul di belakangnya sementara Xiao Yan meningkatkan langkahnya. Ekspresinya berubah sedikit dingin. Langkah kakinya terhuyung-huyung sebagai satin berwarna-warni yang disertai dengan angin tajam yang melesat melewati kepalanya nyaris hilang. Akhirnya satin warna-warni menembus pohon besar di depannya. Meskipun satin berwarna-warni sepertinya terbuat dari kain, itu memiliki kilau logam. Jelas itu bukan barang biasa. Kejutan juga melintas melalui mata cantik wanita berpakaian penuh warna ketika dia melihat Xiao Yan dengan aneh menghindari serangannya. Tangannya bergetar dan satin berwarna lain keluar dari lengan bajunya. Satin ini tampak seperti ular berbisa yang meringkuk di udara dan terjerat di sekitar Xiao Yan. Kemarahan juga meningkat di hati Xiao Yan dalam menghadapi gangguan berulang wanita ini. Dia tiba-tiba berbalik dan mengulurkan tangannya dengan cara seperti kilat, meraih satin yang ditembakkan saat dia melakukannya. Api hijau giok muncul di telapak tangannya sebelum segera menyentuh satin, mengubahnya menjadi jejak api yang mengarah ke wanita itu. Wajah wanita berpakaian penuh warna itu menjadi dingin ketika dia melihat jejak api menujunya. Sebuah douki hijau perak yang kuat yang tampaknya menjadi penggabungan angin dan tembakan petir sepanjang satin. Akhirnya itu bertabrakan dengan api. Ledakan rendah dan mendalam meletus di pegunungan yang tenang ini. Dua energi kuat ini menyebarkan sebagian besar kabut tebal di sekitarnya. Lubang setinggi 1/2 meter muncul di tanah. Pada saat ini, cukup banyak orang telah memasuki pegunungan. Mereka buru-buru bergegas setelah mendengar aktivitas di daerah ini. Semua dari mereka terkejut ketika mereka melihat bahwa orang yang berkelahi adalah Nona Feng yang terkenal. Mata mereka yang terkejut dengan cepat terlempar ke arah lelaki yang tampak asing di hadapannya. Seseorang yang bisa bertukar pukulan dengannya jelas bukan orang biasa. Douki terbentuk dari penggabungan angin dan petir. Nona Feng dari paviliun petir angin benar-benar sesuai dengan reputasinya. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah wanita berpakaian warna-warni saat dia perlahan-lahan berbicara. Pada saat yang sama, satin berwarna-warni tidak menunjukkan tanda-tanda patah meskipun telah mengalami serangan yang begitu keras. Sungguh tak terduga bahwa wanita ini memiliki tubuh yang mengandung 2 elemen. Konstitusi semacam itu mungkin tidak kalah dengan tubuh racun yang menyedihkan, tetapi itu juga jarang terlihat. Jika seseorang membicarakannya, Xiao Yan juga dapat dianggap memiliki tubuh yang mengandung 2 unsur kekerabatan, yaitu api dan kayu. Tentu saja afinitas api membentuk mayoritas konstitusinya sementara kayu hanya hadir dalam jumlah kecil. Ini adalah kasus untuk setiap alkemis karena ini adalah persyaratannya. 2 unsur afinitas tidak cocok untuk pelatihan karena unsur-unsurnya tidak murni. Itu masih baik-baik saja untuk konstitusi seperti Xiao Yan. Afinitas kayu hanya menempati sebagian kecil dari tubuhnya. Namun wanita di depannya ini tidak hanya bisa berlatih sampai sekarang, tapi sebenarnya mampu menggabungkan 2 elemen douki ini secara sempurna. Kekuatan dari gabungan douki ini akan melambung. Dengan mampu menghancurkan formasi 9 pembobolan cahaya petir anginku dan berhasil melarikan diri dari tangan Fei Tian dari kepala paviliun petir angin utara, kamu juga hidup sesuai dengan reputasimu. Mata cantik wanita bermandikan bunga itu terfokus pada pria muda kurus di depannya sebelum tiba-tiba tertawa pelan. Apakah kamu tidak setuju, Xiao Yan? Wajah-wajah orang-orang di sekitarnya tiba-tiba memucat ketika kata-kata ini diucapkan. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.